Baju shimmer-shimmer warnanya mencolok. Tok tok tok, sinema tok. Nah, tadi duit THR-nya kira-kira nih udah beralih kemana nih? Apakah beli baju shimmer? Atau masih FOMO dan bingung karena mau nonton film yang lagi rame banget di bioskop selama Lebaran nih. Jadi ngomong-ngomong soal film yang lagi rame, emang ada dua film horor yang rame di bioskop waktu Lebaran sampai saat ini sih ya gitu. Ada film tentang seorang penari cantik di alam kubur gitu kan, lagi rame banget diperbincangkan. Nah, mungkin teman-teman lagi bingung nih, kira-kira mau nonton yang mana ya, yang lebih bagus yang mana ya kira-kira, atau kalau budgetnya pas-pasan, mending nonton yang mana ya biar setidaknya gitu menghibur gitu dan uangnya teralihkan dengan baik gitu kan ya. Nah, aku punya cara karena aku kedatangan seseorang yang bisa menjawab kefomoan teman-teman ini. Nah, beliau adalah Divya Abdan Syakuro SCNM. Beliau adalah sarjana sinema, seorang pakar statistik dan penelitian film di via Unpad TV, seorang lulusan dari Cikuda Film University. Nah, Mas Divya di sini ini akan memberikan statistik penelitiannya antara kedua film yang lagi rame ini karena udah hadir juga ya. Jadi Mas Divya dipersilahkan. Oke pemirsa, perkenalkan nama saya Divya Abdan Syakuro SCNM alias Sarjana Sinema. Walaupun nama dan gelar saya ini rekayasa, tapi bisa saya pastikan data yang ditampilkan berikut ini valid disertai dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Nah, sebelumnya, kalau mengingat tahun lalu kita dihebohkan dengan fenomena Barbenheimer, tahun ini di Indonesia sendiri punya fenomena yang mirip-mirip. Rilis bersamaan pada Lebaran kemarin, dua film Indonesia, Badarawuhi di Desa Penari dan Siksa Kubur, memulai persaingannya head-to-head di bioskop tanah air. Nah, kira-kira bagaimana nih keseruan pertarungan tahun ini antara kedua film tersebut? Apakah seramai Barbenheimer? Ya, kita tidak ada yang tahu. Kalau gitu akan saya bacakan beberapa data yang telah kita riset. Pertama, dua film ini berkaitan dengan film sebelumnya. Kalau Badarawuhi merupakan prequel dari kisah KKN, dan Siksa Kubur ini merupakan film panjang yang terinspirasi dari film pendek berjudul Siksa Kubur juga. Ya, berarti bisa kita asumsikan bahwa film Siksa Kubur yang panjang ini adalah rework dari Siksa Kubur karya Joko Anwar yang film pendeknya. Kemudian kita lanjut bicara jajaran pemain. Film Badarawuhi masih kembali dengan Aulia Sarah dan Diding Boneng sebagai Badarawuhi dan Mbah Buyut. Kali ini, sesuai dengan namanya, Desa Penari, banyak sekali penari yang muncul di film ini. Kemudian, Siksa Kubur sendiri juga nggak mau kalah dengan jumlah cast. Di sini banyak sekali pemeran yang keren sekali, mulai dari yang muda seperti Muzaki Ramdan dan Widuri, hingga para aktor senior seperti Slamet Raharjo, Ninik El Karim, Arswendi Beningsuara, Edi Freddy, Christine Hakim, Reza Rardian, dan masih banyak lainnya. Bahkan kalau kita total guys, antara kru dan pemain, film ini punya koleksi 51 piala citra kalau digabungkan. Kita lanjutkan ke data yang ketiga. Bicara soal banyak-banyakan angka, Badarawuhi ini punya angka yang fantastis. Seperti yang kita tahu, kalau di film tentang Badarawuhi ini pasti ada hewan melata, apalagi kalau bukan ular. Nah, di film Badarawuhi ini terdapat setidaknya 400 ekor ular yang digunakan selama proses syuting. Ya, walaupun saya tidak takut dengan ular. Apalagi kan sarjana sinema nggak mungkin takut sama ular. Ini hari yang ditunggu-tunggu karena scene-nya adalah scene berenang di kolam padusan ini bersama ular-ular yang super banyak. Tadi aku sempat nanya sama pengulernya, dia bawa 400 ular. Kurang banyak ya ularnya. Kalau gitu kita lanjut ke yang Siksa Kuburnya ya. Siksa Kubur juga melibatkan ular sebenarnya, cuman yang nggak sebanyak di Badarawuhi. Itu tergantung kalian lah mau nonton yang mana, yang ada ular banyak atau yang sedikit, pilihan kalian. Lanjut ke data keempat, dari jumlah penonton, ini dia yang kita tunggu-tunggu nih. Persaingan antara kedua film ini sangat-sangat menarik, sangat kejar-kejaran ya. Persaingan dari dua film ini sangat-sangat panas sekali ya. Bisa kita lihat aja kalau kalian penasaran di grafik berikut ini yang akan dimunculkan lagi. Mana editor ya, bebas mereka. Dalam 3 hingga 4 hari sudah meraih 1 juta penonton.
baru 3-4 hari dua-duanya udah 1 juta. Nah, kemudian setelah 1 minggu nih keduanya juga udah tembus 2 juta penonton. 2 juta guys. Nah, kalau gitu apakah sudah tembus 3 juta? Sekarang nggak tahu ya. Mungkin kalau sekarang videonya udah tayang udah 3 juta bahkan lebih ya. Bisa kita lihat dalam grafik yang akan dimunculkan di layar ya. Di sini juga ada nih. Oh nggak, belum. Pokoknya di layar lah nanti. Coba lihat datanya. Mana? Mana? Oh, udah aman nih. Nih dua-duanya. Udah nggak ada agak lain agaknya ya. Kalau gitu kita lanjut, udah beres ternyata 4 data udah kita bacakan. Jadi tergantung kalian dari 4 data tersebut kalian lebih tertarik menonton yang mana dulu mungkin ya. Karena kalau saya pribadi pengen nonton dua-duanya karena saya juga belum nonton BTW ya. Gimana kalian udah kepikiran kan mau nonton yang mana? Kalau gitu, pemirsa kalau gitu bisa langsung saja pergi ke bioskop terdekat kalau kalian mau nonton, atau kalau nggak mau nonton yang tadi kita sebutkan misalkan takut horor deh. Masih banyak kok film-film lainnya, tenang aja karena saya pribadi juga pengen nonton Dua Garis Biru. Gak mau nonton juga Dua Garis Biru? Tenang aja, karena masih banyak lagi film lainnya di bioskop. Slow bro. Nah, tapi setelah yang satu ini baru saya kasih rekomendasinya. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune in Talk Cinema Talk.